Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GRJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, bertemu kembali dalam ibadah raya pada hari ini. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang di dalam gereja, boleh bangkit berdiri. Begitu juga untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah atau dimanapun berada, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Rasul 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya.
kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kemana kita akan pergi, kemana kita akan mencari kasih sejati yang seperti Tuhan Yesus? Tidak ada. Maka mari kita akan sama-sama bawa jiwa kita untuk memuji dan menyembah Dia, karena kita hanya perlu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemana lagi Tuhan kami pergi Tuhan selain kepada-Mu Bapa? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah lagi? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Inilah hati kami semua Bapa, kami perlu Kau Tuhan. Mari sama-sama bawa jiwa kita untuk memuji Dia. Haleluya.
jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memujimu Tuhan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Engkau Tuhan, Kau Allahku, maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar besar Tuhan, sungguh besar, Kau Allahku, haleluya Tuhan, sungguh terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami. Sungguh besar Tuhan perbuatan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena memiliki Tuhan Yesus yang ajaib, yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan di dalam hidup kami. Maka itu Tuhan, kami bawa jiwa kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang akan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, dari yang di gereja maupun di rumah ataupun dimanapun kami berada, kami semua Tuhan dalam lingkupan Tuhan dan Roh Kudus tercurah di dalam hidup kami, sehingga kami boleh benar-benar Tuhan masuk hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita hari ini? Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh semangat lagi, shalom. Haleluya. Tidak dipungkiri bahwa setiap hidup kita pasti memiliki beban, bahkan kita sampai sering merasakan kekhawatiran. Tapi mari sama-sama hari ini kita mau katakan, saya mau serahkan segala beban hidup kita pada Tuhan Yesus, karena Dia yang akan memberi kekuatan. Serahkanlah semuanya pada Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan, kita beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Cari-cari, apakah kita sudah selalu capek berkeliling? Apakah kau payah berkeliling? Maka mari kita bawa segala susah kita pada Tuhan Yesus. Bawalah sekarang segala susahmu, haleluya, pada kaki Yesus serahkanlah. Mari sama-sama kita katakan, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih
Haleluya. Tapi Dia janji memberi kekuatan untuk setiap hati kita. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Mari sama-sama kita katakan, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Mari serahkan pada Tuhan Yesus segala beban kita. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Boleh Bapak Ibu Saudara, mari kita bersorak dan katakan, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidup. Hanya Yesus yang sanggup memberi kekuatan pada kita semua. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari tepuk tangan semuanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari kita imani bersama, Dia akan ganti segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi Bapak Ibu Jemaat, mari kita imani bersama-sama. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Mari sama-sama beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau Tuhan Yesus berjanji memberi kekuatan, maka kita tidak perlu takut karena kita sangat beruntung memiliki Tuhan Yesus, satu-satunya yang abadi. Mungkin di dunia ini tidak ada yang abadi, semua sementara, tapi Tuhan Yesus kekal selamanya bersama kita, setia menemani kita. Makanya kita bangga bahwa Allah sumber kuat kita, Dia selalu menyertai kita di setiap hidup kita. Allah sumber kuatku. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita sorakkan dengan bangga, katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lama. Mana suaranya Bapak Ibu Saudara, katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan yang lainnya Bapa, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Semua Allah sumber, haleluya, kuatku, Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari dengan senyum manis kita bangga katakan, hanya Kau milikku Tuhan, hanya Kau milikku Tuhan. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan
khawatir lagi karena Tuhan menyertai kita, amin. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dia memulihkan hati kita yang terluka, amin Bapak Ibu Saudara. Dia menyembuhkan setiap kita yang menderita. Dia menyembuhkan setiap kita yang merasa kesakitan. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus, mulialah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah bersungguh. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berulang. Dia sanggup, katakan Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus ku sanggup memulihkanku Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkanku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Tuhan Yesus yang hebat, yang selalu ada buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami beruntung Tuhan punya Engkau di dalam hidup kami. Kami siap dipulihkan Tuhan, kami siap diubahkan, kami siap disembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan melalui firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan, begitu juga hamba-Mu. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata. Dan kami boleh mendapat berkat untuk setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah pada kesempatan pagi hari ini bagi yang di rumah maupun yang ada di gereja. Nampak hari ini ada beberapa yang sudah lama nggak hadir, puji Tuhan boleh hadir. Kiranya semakin hari semakin kita boleh berkemenangan atas kesesakan yang kita alami karena pandemi COVID ini, dan ke depan semakin banyak lagi dan semakin banyak lagi, dan kita tetap berdoa supaya gedung gereja ini nanti bisa memenuhi syarat untuk kita bersama-sama ada di dalam satu ruangan. Oke, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian belajar bersama-sama bagaimana kita boleh menang atas kesesakan.
Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita harus mengandalkan Roh Kudus, membaca firman Tuhan, berdoa senantiasa kepada Tuhan, dan kita mau secara pribadi menikmati janji-janji Tuhan kepada kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita akan menang atas kesesakan. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu kesesakan ini apa sih? Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya lihat, kesesakan itu dari kata dasar sesak. Ternyata bukan bahasa Jawa, diakui sebagai bahasa Indonesia. Sesak. Saya pikir sesak itu bahasa Jawa. Kalau saya mulai menggendut gini ini pakaian saya sesak. Bukan, ternyata sesak itu bahasa Indonesia baku yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan artinya kayak gini: sempit sekali, tidak lapang, tidak longgar, tidak lega. Kemudian penuh berasak-asak, berjejal-jejal. Hari ini kita enggak boleh berjejal-jejal. Itu sesak. Sendat-senak, sukar bernafas, tentang dada nafas tidak dapat bernafas dengan lega. Hari ini ada yang sudah merasa dari 3 definisi ini. Kemudian susah dan sukar, tidak leluasa, terjepit. Mau di dalam keadaan ekonomi, rumah tanggamu, pendidikan, apapun, kita kadang merasa sukar dan sukar, susah dan sukar. Berikutnya terimpit dalam kesulitan, kesukaran, terdesak. Itu yang kita alami bersama-sama. Sebentar, saya mendapatkan peringatan. Terima kasih. Tim kesehatan di belakang mengingatkan saya. Oke, saya kelupaan. Terima kasih tim kesehatan sudah mengingatkan saya. Oke, semangat ini. Ya, kita akan buka di dalam Mazmur pasal 20. Kita akan baca ayat 1 sampai 9. Yang pertama, tadi Mbak Nanda sudah membahas sedikit tentang bagaimana khawatir. Kita anak-anak Tuhan enggak boleh khawatir, tetapi kiranya kita boleh mengandalkan Tuhan senantiasa, karena di dalam firman Tuhan dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dan di ayat ini dikatakan demikian, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Di sini dikatakan Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Siapa yang hari ini mengalami kesesakan? Saya tidak sekedar untuk Bapak Ibu sendiri yang ada di dalam gereja ini yang mengalami kesesakan, tetapi saya yakin di dunia ini hari ini banyak orang yang mengalami kesesakan. Kalau orang bilang punya duit itu enak, saya hari-hari ini disaksikan bahwa orang punya duit itu enggak enak. Kalau orang bilang orang punya usaha itu enak, hari-hari ini saya melihat bagaimana orang usaha itu pusing 7 keliling untuk memikirkan bagaimana usahanya bisa berjalan. Kalau bilang jadi aparat pemerintah, jadi pejabat pemerintah itu enak, hari ini pejabat pemerintah yang merasa susah, kesukaran dalam menghadapi permasalahan hari-hari ini. Apalagi orang yang sedang hari ini tidak punya pekerjaan, yang tidak punya andalan hidup, hari ini merasa sangat susah. Bagaimana katanya beras ini hari ini harganya merosot, tetapi masih banyak orang yang merasa kesulitan memberi beras. Kebutuhan pokok hari ini Bapak Ibu boleh lihat harga daging ayam boleh naik, tapi beberapa waktu hari ini sudah mulai turun, tapi nggak tahu di pasaran. Itu kenyataan yang dialami. Dunia saya seperti itu. Telur yang beberapa waktu lalu mungkin Bapak Ibu beli murah, hari ini mungkin sedikit mahal. Bagi pembeli kalau naik, wah kok mahal. Tapi bagi pengusahanya, kalau murah kok rugi. Tarik ulur tentang kepentingan ini di dunia ini nggak akan ada selesainya. Tapi kita punya Tuhan.
Tuhan yang punya rencana yang terbaik, yang menyediakan hari depan kepada kita, hari depan yang penuh harapan. Ini yang harus kita pegang. Hari ini di luar sana mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah percaya Tuhan Yesus boleh berbangga, bersuka cita, bersorak-sorai karena kita punya jaminan itu. Kalau orang di luar sana nggak tahu. Tapi bagi orang yang ada di dalam gereja ini pun atau yang mengikuti secara streaming, sudahkah benar-benar Bapak Ibu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu? Kalau ada rasa khawatir di dalam hidupmu, sudah dipastikan engkau belum mengandalkan Tuhan. Kita mau sepakat dulu. Kalau masih ada rasa khawatir di dalam hidupmu, saya yakin di dalam hidup kita belum mengandalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan sumber dari segala sumber jawaban segala permasalahan kita. Kalau kita punya masalah, Tuhan sudah jamin. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dan kita akan diberikan jalan keluar. Kalau hari ini masalahmu adalah tentang dosa, Tuhan memberi jaminan hidup kekal. Dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan ada di dalam hidup kita. Pengampunan dosa ada di dalam hidup kita. Permasalahan apa yang tidak Tuhan bisa jawab? Peristiwa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu menyediakan banyak contoh bagaimana permasalahan yang secara logika dunia enggak terjawab. Tetapi secara ketuhanan Tuhan Yesus yang kita sembah itu bisa terjadi. Abraham 100 tahun secara logika otak udah menopause, tidak bakalan bisa memberikan keturunan melalui Sarah. Tetapi itu bisa terjadi. Bagaimana Yesus berjalan di atas air melawan hukum alam, itu bisa terjadi. Bagaimana segentong air bisa berubah menjadi anggur, itu bisa terjadi. Bagaimana orang yang lumpuh sejak lahir bisa bangkit berjalan. Bagaimana orang buta matanya bisa dicelikkan. Itulah segala sesuatu yang kita andalkan di dalam Tuhan. Kalau hari ini masalahmu misalnya kepentingan ekonomi, Tuhan sudah tunjukkan seorang janda yang membutuhkan melalui pelayanan seorang nabi, dia mencurahkan itu minyaknya, akhirnya bisa membayar seluruh hutangnya. Bagaimana seorang janda Sarfat menghadapi permasalahan paceklik masa itu dengan segenggam roti dan setetes minyaknya, menghidupi seorang nabi, bahkan sekeluarganya bisa selamat, tidak pernah habis-habis. Bagaimana seorang Elia yang seorang diri menghadapi nabi-nabi palsu, nabi Baal waktu itu, dia bisa menang karena semuanya mengandalkan Tuhan. Hari ini katakan kepada dirimu masing-masing, aku mau mengandalkan Tuhan. Katakan, kita mau sepakat bahwa kalau kita khawatir, kita masih belum mengandalkan Tuhan. Was-was mungkin bisa muncul, tetapi kalau khawatir tidak boleh. Banyak di ayat firman Tuhan, nanti Bapak Ibu boleh cari sendiri. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam permohonan dengan ucapan syukur. Kalau ada permasalahan yang kita hadapi, kita bukan disuruh untuk nelongso di dalam kehidupan, kesusahan kita, tetapi kita mau datang berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Bersyukur ini ada sebuah mujizat yang akan terjadi ketika kita mau bersyukur di saat kesukaran. Ketika Yesus berkhotbah dan ada banyak orang yang mendengarkan. Akhirnya 5.000 orang laki-laki perlu dicukupkan di dalam kebutuhannya. Kebutuhan kelaparannya biar tidak lapar lagi, akhirnya harus makan. Tetapi yang tersedia waktu itu adalah 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan Yesus? Diambilnya itu, diangkat ke atas, mengucap syukur. Sedang menghadapi kesulitan enggak? Sedang menghadapi kesulitan enggak? Murid-muridnya cari solusi enggak dapat. Tetapi Yesus waktu itu dengan Andreas yang membawa seorang anak kecil, dia datang. Yesus, guru, ini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Datang. Akhirnya apa yang terjadi? 5.000 orang laki-laki tercukupkan, bahkan sisa 12 keranjang. Hari ini kesulitan apa yang engkau hadapi? Apa yang ada di tanganmu hari ini? Bawa kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan sumber dari segala sumber jawaban akan menyediakan berkat atas hidupmu dan mencukupkan segala sesuatunya, karena Tuhan kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Jadi yang pertama, ketika kita mau menang atas
kesesakan ini, kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai sumber jawaban kita. Berikutnya, di dalam ayat 4 sampai yang ke-6, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ini bukan Tuhan ya di sini yang kau rancangkan di sini ya. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Ini emang doa untuk raja, dan mereka yakin dengan sangat bahwa Tuhan akan senantiasa mengingat umatnya. Bapak Ibu percaya bahwa hidupmu diingat Tuhan? Yang percaya bahwa hidupmu senantiasa diingat Tuhan dan diperhatikan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini perlu kita sadari. Jadi Tuhan itu senantiasa mengingat kita. Kalau enggak mengingat kita, enggak akan terjadi peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Gak akan terjadi. Karena begitu besar kasih Allah sehingga semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau enggak, sudah dibiarkan aja keturunan Adam dan Hawa merusak dunia ini, sudah selesai. Kenapa ada rencana keselamatan? Di dalam firman Tuhan juga dikatakan, sehelai rambut kita pun Tuhan tahu. Sering saya tanya, hei bapak-bapak, kamu tahu enggak jumlah rambut istrimu? Saya aja ditanya juga belum pernah menghitung rambut istri saya ada berapa. Yang suami ditanya, yang istri ditanya, orang tua ditanya tentang anaknya, enggak tahu. Saya waktu kecil sering dimintain tolong ibu saya untuk nyabutin wannya. Itu pun juga saya enggak bisa ngitung satu persatu. Tetapi itu Tuhan tahu. Sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah tahu keadaan kita. Dan sejak awal sudah ada rencana Tuhan yang dirancangkan untuk kita semua. Jadi hari ini yang pertama, Tuhan sumber jawaban kita. Berikutnya, Tuhan mengingat kita senantiasa. Pegang ini. Ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan senantiasa mengingat kita. Tinggal kita mau mengingat Tuhan apa enggak. Seperti khotbah saya sebelumnya. Kalau hari ini engkau punya masalah, siapa yang engkau datangin pertama? Apakah kita tunduk kepala, kita berdoa, berlutut di hadapan Tuhan? Atau kita ribut sana sini, memikirkan bagaimana cara-cara penyelesaian masalah itu terlebih dahulu? Ketika kita berusaha menyelesaikan masalah dengan cara kita, seringkali itu enggak akan selesai malah. Seringkali enggak selesai, seperti wanita yang mengalami sakit pendarahan. Sudah banyak cara, hal-hal dia lakukan dan bahkan keadaannya semakin buruk. Tetapi kita lihat ketika dia sadar bahwa Yesus bisa menolong kehidupannya dengan menjamahnya, tik, kesembuhan ada di dalam hidupnya. Bapak Ibu mau mengandalkan Tuhan senantiasa? Harus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan wajib harus mengandalkan Tuhan. Saya tekankan lagi nih, wajib dan harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mengandalkan yang lain, terkutuk. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Katakan amin. Aku siap mengandalkan Tuhan. Harus kita jalankan ini. Jadi saya enggak mau bertanya lagi, karena saya sering ditegur Pak Yuyun. Kalau bertanya saya bisa menjawab, enggak. Berarti benar ini ya. Siapa yang mau mengandalkan Tuhan? Enggak. Semua jemaat Tuhan yang percaya pada Tuhan hari ini dan mendengar firman Tuhan, percayalah pada Tuhan dan andalkan Tuhan senantiasa di dalam hidupmu. Kalau nanti saya tanya, jangan-jangan ada yang enggak pulang. Tapi kiranya hari ini kita mau disadarkan bersama-sama, Tuhan senantiasa akan mengingat kita. Bahkan sejak dari dalam kandungan kita sudah tahu, membentuk di dalam kandungan, Tuhan tahu. Bagaimana keadaan kita, Tuhan tahu. Apapun permasalahanmu hari ini, Tuhan tahu. Kesulitanmu yang terberat itu, Tuhan tahu. Rasa susahnya di dalam hidup ini, Tuhan sudah pernah mengalaminya di dalam dunia ini. Bagaimana dia bisa mati sampai di kayu salib. Penyiksaan yang begitu dahsyat dia alami. Hari ini apa penyiksaan yang kita alami? Belum seberapanya kan?
Tuhan sudah sangat-sangat mengerti. Dan berikutnya, Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan jawaban, Tuhan mengingat kita, dan berikutnya Tuhan yang akan memberi kemenangan. Terus ngapain lagi kita? Ya mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Berikutnya di sini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, yang menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Di sini katanya, orang ini memegahkan kereta dan orang ini memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Katakan, kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. 1, 2, 3. Kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Sekarang katakan, saya bermegah. 1, 2, 3. Saya bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Katakan dengan namamu masing-masing. 1, 2, 3. Handri bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Jangan bermegah dengan nama lain. Contoh yang sering kita dengar, Daud. Bagaimana seorang Goliat yang tingginya 6 hasta, 45 kali 6, sekolah minggu yang sering saya suruh hitung, 2, sekian meter. Goliat tingginya dengan berbagai peralatan perangnya yang begitu dahsyat. Daud datang seakan-akan menyepelekan nih pahlawannya Filistin. Tetapi bukan menyepelekan, karena Daud sadar dengan benar. Goliat datang dengan membawa pedang, aku datang dengan nama Tuhan, kan gitu Daud. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dengan segala kemegahan Goliat dan kekuatan Goliat, dikalahkan dengan nama Tuhan. Pengalih-alih cetak, Goliat mati, bersorak victory, Israel menang waktu itu. Bapak Ibu mau menang senantiasa dalam Tuhan? Mari kita bermegah dalam Tuhan tanpa terkecuali. Apapun keadaanmu hari ini, mari kita senantiasa bermegah dalam Tuhan. Dan berikutnya sebagai ayat untuk mengakhiri firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam Mazmur pasal 55 ayat 22. Ayat ini saya menjadi sesuatu yang khusus ketika saya doa 10 hari tahun 2018. Dan ini saya punya lagunya, pernah saya nyanyikan bersama pegawai-pegawai saya. Gini, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu senantiasa mau menyerahkan segala kuatir kita pada Tuhan. Jadi hari ini kita mau benar-benar paham. Kalau kita mau menang dari kesesakan, yang pertama, Tuhan itu sumber jawaban kita. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa mengingat kita. Berikutnya, Tuhan itulah yang akan memberi kemenangan kepada kita. Jalannya bagaimana? Kita mau menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Dan Dia yang akan memelihara kehidupan kita senantiasa dari ini sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita, tunduk kepala kita berdoa. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami untuk beroleh hati yang bijaksana. Untuk kita boleh senantiasa melihat permasalahan dengan kacamata kita yang benar. Untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, hidup kita akan diberkati Tuhan. Dan ketika hari-hari ini, di luaran gereja ini, di luaran kehidupan di dalam Tuhan, di luar kehidupan Tuhan, terjadi banyak permasalahan dan orang tidak sanggup menghadapinya. Hari ini kita punya jawaban yang siap kita bagikan kepada setiap orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami Tuhan, setiap berkat Tuhan yang sudah diberikan atas hidupmu, refresh, lihat Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kehidupan kita. Kami beroleh hati
bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu. Haleluya. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Kembali bersama-sama kita akan pujikan ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Setiap anak Tuhan boleh bijaksana untuk memilih kepada siapa mengandalkan, untuk kita beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kita akan bangkit berdiri, kita mau memuliakan Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Di pagi hari ini, ketika hidup kita berada di dalam kesesakan, sudahkah kita mengambil waktu untuk melakukan firman Tuhan? Ketika kita mengalami kesesakan, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesesakan, janganlah kita khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam permohonan-Mu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah melihat bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sumber jawaban itu. Tuhan adalah yang memberi kemenangan kepada kita, dan Tuhan yang akan senantiasa mengingat kita. Dan hari ini dan seterusnya, mari kita mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam hidup ini, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dan hari ini, setiap pribadi yang mengalami kesesakan dan mau mengandalkan Tuhan dengan imannya, boleh dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang amin, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, segenap hati, setiap mulut
Katakan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Hari ini saya undang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau menikmati kemenangan dan mau senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, supaya Tuhan, sumber segala sumber jawaban, boleh bekerja atas kehidupan kita. Dia senantiasa mengingat kita dan mau memberi kita kemenangan senantiasa di dalam hidup ini. Ambil komitmen hari ini dan seterusnya. Aku mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai janji kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Pekerjaan tidak memberikan jaminan, kekayaanmu tidak memberikan jaminan, jabatanmu tidak memberikan jaminan, tetapi hanya Allah kita yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara, hari ini memberikan jaminan untuk setiap berkat-Nya turun atas hidupmu ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita senantiasa pada Tuhan. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu mulai hari ini dan seterusnya, siap sedia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, menaruh harapannya pada Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Segala kesesakan Tuhan lepaskan, berkat Tuhan mengalir, dan hidup kami diberkati, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai setiap jemaat-Mu yang sudah berkomitmen ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi pemenang jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu ya Tuhan. Segala kekhawatiran kami di dalam dunia ini, segala permasalahan kami, segala pergumulan hidup kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan. Nyalakan Bu, mic Bu. Kekhawatiran itu akan membawa sepertinya enggak percaya kepada Tuhan, ya enggak? Kalau kita masih mengandalkan segala sesuatu di luar Tuhan, berarti kita enggak percaya sama Tuhan kan, enggak sepenuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mari kiranya kami benar-benar melakukan firman Tuhan seperti yang telah kami terima di pagi hari ini. Kiranya Tuhan benar-benar akan menolong kami dan kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya, jadi kalau ada apa-apa kita berserah kepada Tuhan, maka itu ada damai di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kadangkala kami memikirkan kehidupan di dalam dunia ini, banyak hal yang sepertinya Tuhan itu tidak kerja, sepertinya Tuhan itu nggak perhatian, karena Tuhan nggak kelihatan, nggak ada. Nah, itu pentingnya bagi kami sebagai gereja GSJA, dan kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus ya itu ada, dan Dialah Allah yang kita sembah. Jadi kita nggak bisa meraba, nggak bisa melihat Allah, tetapi mari
kerjanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, itulah yang bisa kami rasakan. Jadi kalau kita benar-benar menyembah, memuji, dan mengandalkan nama Allah ada di dalam kehidupan kami percaya Tuhan akan tolong di dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Demikian juga pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di hari-hari ini saya pikirkan setiap hari kami pagi berdoa untuk supaya kita itu nyaman di dalam kebaktian, ya. Kalau kita lihat tambah hari ya, banyak yang kebaktian ada di luar. Ini belum yang di luar sana belum ikut di dalam ini, ya. Mereka sibuk dengan pekerjaannya dan mereka cuma kebaktian ada di sana. Jadi kalau hitung bisa masuk semua di dalam gereja, maka gereja kita sudah tidak memadai Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi terus terang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sejak gereja awal dibentuk, sejak gereja ini ada, sejak pembangunan ada, ya, itu semuanya mengandalkan kepada Tuhan. Dan demikian juga dengan kerjasama kami sebagai jemaat Tuhan. Nggak tahu pagi hari ini saya rasanya menangis melihat jemaat yang sudah nggak muat di dalam gereja ini. Kalau nanti sudah normal kembali, kita nggak bisa berdesak-desaan seperti biasa, ya. Jadi kita pasti ada aturan-aturan yang harus kita jalankan, dan itu jarak harusnya ya nggak seperti biasanya kami berdesak-desaan, tetapi mari itu adalah memungkinkan bagi kita untuk lebih lapang, lebih enak kita berbakti, memuji Tuhan dan lain sebagainya, nggak usah diobo-obo, ya. Ada apa-apa kalau berdoa, kalau memuji Tuhan jaga jarak dan kita harus bertepuk tangan dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Tapi sekarang dengan sendirinya, ya, kita bisa ada di dalam hal itulah. Itu untuk melengkapi hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pikirkan ke depan gereja ini mau apa. Ya, kita sudah modal apa? Ya, itulah satu-satunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa, bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan berikan, ya, gereja ini ke depan untuk kita bangun dengan itu. Sudah angan-angan saya udah berapa tahun yang lalu, ya, tetapi ini kiranya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita bukan cuma wacana saja, nggak sedeng sesek seperti firman Tuhan tadi, ya. Jadi kalau kita sesak di dalam gedung ini, kita lihat gedung ini dengan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, sudah nggak muat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kalau sudah hadir semua dengan anak-anak, dengan orang yang tua, lansia, bagaimana kita ngatur gereja ini? Sebab itu mari pakai doa-doa kita, ya. Kami setiap pagi berdoa, tapi kalau saya hitung yang ikut berdoa itu cuma beberapa orang, ya. Tapi mari kita gempur istilahnya, ya, tembok-tembok yang halangi kami untuk sampai kepada Bapa. Permohonan permintaan kami Bapak Ibu Saudara sekalian, mau ingin gereja ini dibangun. Amin, haleluya. Mari kita teriak di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami perlu banget, ya. Setiap hari saya lihat itu status dari gereja Delangu. Bapak Ibu tahu gereja Delangu, ya, dia membangun, terus membangun. Saya rasanya, ini gereja yang lebih kecil istilahnya dari sini bisa membangun seperti itu, ya. Dan terus, ya, mereka sekarang baru membangun ditambahan dengan gedung sekolah minggu. Saya ingin juga di tempat ini ke depan kiranya gini, bukan cuma itu saja. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hal ini. Demikian juga uluran dari Bapak Ibu Saudara sekalian dengan caranya bagaimana kita mendapatkan dana-dana untuk ke depan. Bukan kecil Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita anggap gereja ini nanti sudah dirombak, kita memerlukan dana yang besar di hadapan Tuhan. Tapi kita tahu, ya, kalau saya secara pribadi yakin
percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Tuhan bisa membangun yang seperti ini pada waktu-waktu kesulitan, kesukaran zaman yang beberapa tahun yang lalu. Ke depan kita pasti bisa membangun gereja ini dengan lebih besar, dan nama Allah boleh dipermuliakan di tempat ini. Amin. Haleluya. Mungkin dari tahun ini kita akan mulaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dengan sedikit kita sisihkan dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk janji iman, atau kita mengisi untuk pembangunan di dalam gereja ini. Kita mulaikan, ya, seberapa kami ada, kita mulaikan untuk nyicil istilahnya untuk pembangunan daripada gereja kita ke depan. Ya, jadi itu mungkin kita banyak keperluan yang lain, tapi mari kiranya seperti Daud pada waktu dia menjadi seorang raja, dia berbeban untuk rumah Tuhan, bait Allah. Dia mulaikan nyicil. Akhirnya itu bisa terlaksana pada waktu anaknya menjadi raja di Yerusalem. Demikian juga bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak bisa brek ya. Dulu ada yang jemaat yang mengatakan seperti itu. Ya pokoknya ada uangnya berapa miliar kita bangun, ya seperti itu. Gereja bukan hal yang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi seperti riwayat dari gereja ini nol, kami nggak ada uang bisa membangun gereja ini. Itu dengan pertolongan Tuhan. Ya nyicil sampai saat ini Bapak Ibu tahu gereja ini pernah ditabiskan enggak? Tapi saya ingin pembangunan yang akan datang, gereja yang besar, jemaat yang banyak di tempat ini, maka itu nanti bukan saja cuma menjadi angan-angan, tapi terwujud dan sekali kelak akan ditabiskan, dan gereja ini menjadi gereja yang maju, modern, terdepan di Boyolali ini. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kalian, kiranya kami pikir ke depan ya. Jadi nanti kita nyicil bukan dengan uang, tapi mari kita dengan doa setiap hari kami berdoa. Kami menginginkan Bapak gereja yang bisa memadai, memuat seluruh jemaat ada di dalam kebaktian ini. Enggak ada seperti yang di emper-emperan seperti ini sekarang ya. Tapi mari kiranya nanti bisa dijebol ke sana ya, dan ke atas atau kemana. Tapi mari kiranya Tuhan akan tolong berkati. Kita berdoa ya, syukur-syukur nanti kalau jebolnya ke sana ya. Biar itu mustahil, tapi di hadapan Tuhan enggak mustahil. Saya berangan-angan kiri kanan menjadi milik Tuhan, dan itu adalah hal yang mustahil kalau kita cuma diam, enggak memohon kepada Tuhan. Sebab itu mari kita bersama-sama berdoa pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akhiri pertemuan kami dan bawa doa-doamu kepada Tuhan untuk gereja ini makin hari boleh diberkati Tuhan. Demikian juga yang terutama pembangunan boleh terwujud, bukan pembangunan fisik tetapi pembangunan dari jemaat juga rela untuk berkorban untuk Tuhan. Demikian juga kami enggak merasa sesak ya, nafas nanti kalau untuk sek-sekan gerejanya kalau suka kumblik begitu. Bagaimana besok ya, kalau itu semuanya sudah hadir di dalam kebaktian. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami masih ada sempat bersama-sama dengan jemaat. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau telah berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, kiranya tidak ada kekhawatiran bagi kami. Bahkan Tuhan merasa sesak karena kami ada sesuatu permasalahan di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan secara fisik Tuhan, gereja ini sudah tidak memadai lagi untuk kami ada di dalam berbakti. Kami merasa padat, sesak. Tetapi Bapa, Engkaulah Allah kami. Kami percaya dengan bertambah-tambahnya jiwa di dalam gereja ini, kami perlu juga pembangunan ya Tuhan untuk kami bersama-sama. Demikian juga rumah-Mu ini Tuhan perlu pembangunan, perlu perombakan, sehingga kami tidak merasakan ya Tuhan kesesaan ada di dalam gereja-Mu, tetapi kami ada leluasa,
dan kami boleh berbakti, beribadat, memuji, memulia Tuhan dengan leluasa karena gereja-Mu ya Tuhan yang bertambah luas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendahului ya Tuhan sebelum kami bersama-sama mengulurkan tangan dan kami untuk ya Tuhan bersama-sama terbeban untuk pembangunan di masa depan. Kiranya Tuhan akan menolong kami. Setiap jemaat-Mu di tempat ini di dalam nama Yesus, Engkau pakai Tuhan menjadi saluran berkat. Bahkan ya Tuhan seluruh jemaat-Mu boleh merasakan berkat Tuhan dicurahkan karena Tuhan yang memberi di dalam segala hal. Demikian juga bila kami ya Tuhan berkorban untuk Tuhan, maka di situ Tuhan lebih memberkati kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Sebentar Tuhan kami berpisah satu dengan yang lain. Yang ada di dalam gereja pulang ke rumah kami masing-masing. Tetapi satu hal Tuhan, bila Tuhan senantiasa menyertai dan kami pulang dengan suatu kelegaan. Tidak ada kekhawatiran sesuatu pun karena kami tahu punya Allah yang ada di dalam segalanya. Dan Tuhan kami adalah Tuhan Maha Kasih yang senantiasa mengasihi kepada kami, melindungi kami, bahkan Dia senantiasa memberkati kepada seluruh jemaat-Mu GSCA Boyolali ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Engkau akan berikan berkat masing-masing dari anak-anak-Mu pulang dengan pemeliharaan, dengan penyertaan, bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan senantiasa Engkau berikan kepada masing-masing anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Kami juga berdoa Tuhan pada masa-masa saat ini. Mungkin di antara jemaat-Mu ada yang sulit sukar ada di dalam perekonomian. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu Tuhan merasakan bahwa Allah itu ada, Allah itu senantiasa memberkatinya. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama, berkat Tuhan Kau curahkan ke dalam gereja-Mu di tempat ini. Seluruh jemaat-Mu merasakan pertolongan yang daripada Tuhan. Tidak ada satupun kami yang khawatir, tetapi kami senantiasa mengandalkan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini, Engkau memberkati buat jemaat-Mu seluruhnya. Baik ya Tuhan yang ada di dalam gereja, di rumah, demikian juga yang ada dimanapun yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan sepenuhnya kehidupan kami menjadi berkat baik ya Tuhan. Di dalam Tuhan memakai kami di dalam rumah tangga kami, sekeliling rumah tangga kami, kiri kanan tetangga, masyarakat yang ada, semuanya boleh melihat ada Allah di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan akan pakai kami membagi berkat kepada siapapun dengan doa-doa kami, dengan apapun yang bisa kami berikan kepada semua orang, baik itu di dalam rumah tangga kami, di dalam masyarakat dan seluruhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa memberkati kepada kami sekalian. Mari bersama-sama kita akan angkat tangan kami. Inilah tanda penyerahan kami Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa. Kami angkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Karena kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Hati yang tidak benar di hadapan-Mu senantiasa Tuhan. Tetapi saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan telah ampuni kami dan kami pulang Tuhan dengan segala berkat yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berkat Allah senantiasa dicurahkan ke atas-Mu, berkat kesehatan, berkat ekonomi, mata pencaharian, keluarga-Mu diberkati seluruhnya, anak cucu mantu semua keluarga yang ada beserta-Mu Tuhan berkati. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu lakukanlah di dalam nama Tuhan.
maka di situ Tuhan akan berikan keberhasilan bagi semua usahamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama serahkan hidup ini. Tuhan memberkatimu. Karunia kasih sayang Allah Bapa menyertai di dalam kehidupanmu. Demikian juga Tuhan Yesus akan memberikan damai, sejahtera, aman, tentram. Demikian Roh Kudus akan menyertai di dalam kehidupan kami dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk sebentar. Sebelum pulang kiranya kami boleh merenung sejenak. Kita ada saat teduh, kiranya Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.